GoNavy Highlight menghadirkan informasi dan berita aktual seputar kegiatan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam GoNavy Highlight edisi Jumat 17 Desember 2021. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono didampingi Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Rudi Sulistianto meresmikan nama Kesatrian Marinir Mako Pasmar 3 Agus Subekti, Kesatrian Marinir Katapop Abraham Octavianus Atururi, dan Gedung Melati Mako Pangkalan Marinir Sorong. Peresmian tersebut ditandai dengan pembacaan biografi Laksamana Muda Purnawirawan Agus Subekti dan Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, penandatanganan prasasti, serta penekanan sirine oleh Dan Kormar yang didampingi Dan Pasmar 3 beserta keluarga dari Laksamana Muda Purnawirawan Agus Subekti dan Brigjen TNI Marinir Purnawirawan Abraham Octavianus Atururi. Dalam rangka membina dan meningkatkan kemampuan fisik, prajurit Satuan Kapal Patroli Lantamal 3 Jakarta melaksanakan pembinaan fisik dengan lari bersenjata mengelilingi Kesatrian Satuan Kapal Koarmada 1, Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Komandan Satrol Lantamal 3 Jakarta, Kolonel Laut Pelaut Agung Nugroho, didampingi para Komandan KRI dan juga KAL, serta perwira staf jajaran Satrol Lantamal 3. Dalam amanatnya, Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Umar Farok mengatakan, lari bersama selain untuk menjaga kemampuan fisik dan stamina, juga dapat menjalin jiwa korsa sesama prajurit di kesatuan. Dari sinilah para prajurit akan terbina kemampuan jasmaninya sehingga dapat mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut dengan baik. PT Mayora Indah Tbk bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut bergerak menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat korban erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember lalu. Sebanyak 333 karton berupa makanan olahan diberikan untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru dan secara simbolis diterima Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Yulius Wijoyono dari Bapak Sumantri, Factory Manager di pabrik PT Mayora Indah Tbk Cibitung Plant, kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi. Kadis Penal menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan PT Mayora Indah Tbk yang telah memberikan kepercayaan kepada TNI Angkatan Laut untuk menyalurkan bantuan dan semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Semeru. Di akhir kegiatan dilaksanakan juga kunjungan ke pabrik produksi PT Mayora Indah Tbk untuk melihat secara langsung proses produksi makanan di perusahaan tersebut. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut berkeinginan untuk belajar dan menyerap ilmu marketing yang dipraktekkan PT Mayora Indah Tbk. Demikian diungkapkan Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Yulius Wijoyono kepada Bapak Sumantri, Factory Manager, saat berkunjung ke PT Mayora Indah Cibitung di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kadis Penal, strategi marketing tidak jauh berbeda dengan kegiatan publikasi yang dijalankan oleh Dispenal, agar program-program TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat diketahui masyarakat luas. Kadis Penal menambahkan bahwa hampir semua produk Mayora selalu booming dan laris di pasaran. Hal ini dikarenakan jitunya tim marketing dalam membuat iklan yang mengena di hati. Menurut Factory Manager PT Mayora, sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan PT Mayora sudah cukup lama terjalin dengan baik. Terlebih di saat pandemi COVID-19, bahkan TNI Angkatan Laut telah membantu vaksinasi terhadap karyawan di perusahaan tersebut, sehingga penyaluran bantuan untuk korban bencana melalui TNI Angkatan Laut adalah tepat. Personil Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap KM Kalimas 4 yang hilang kontak di perairan Mimika menuju Asmat.
KM Kalimas 4 yang bermuatan bahan bakar minyak milik PLN Asmat itu dilaporkan hilang kontak pada Minggu 12 Desember 2021 sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian timur. Kapal tersebut membawa 6 orang dengan memuat BBM milik PLN Asmat. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil rescue Pos SAR Asmat, Lanal Timika, Pol Airut, dan Rapi berangkat dengan menggunakan RIP 85 PK milik Basarnas untuk melakukan penyisiran dari Asmat hingga Pulau Tiga. Untuk meningkatkan profesionalisme, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe menjalani latihan secara intensif untuk menghadapi uji terampil gladi tugas tempur atau Glagaspur Pangkalan P1 dan Pangkalan 2 atau P2 yang dilaksanakan di Mako Lanal Lok Semawe, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Sebelum pelaksanaan latihan, Komandan Lanal Lok Semawe Kolonel Marinir Dian Suryansa memberikan materi latihan pertahanan pangkalan sesuai dengan sistem senjata armada terpadu melalui maket atau peta tempur serta dilaksanakan pembagian tugas pos tempur masing-masing dengan menerapkan teknik dan taktik bertempur yang benar sesuai dengan persoalan yang akan dihadapi. Latihan-latihan yang dilaksanakan diantaranya penanggulangan huru-hara, latihan peran kebakaran, latihan prosedur komunikasi, serta latihan P3K korban kebakaran, latihan tempur dengan problem bahaya udara, di mana prajurit Lanal Lok Semawe melaksanakan latihan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1V1, senjata GPMG KAL 7,62 mm dan meriam 37 mm untuk melumpuhkan pesawat musuh di udara. Kabar baik hari ini datang dari kantor pusat UNESCO di Paris. Badan PBB yang mengurusi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Indonesia akan terus melestarikan gamelan melalui pendidikan dan pelatihan secara formal dan non-formal, melalui festival, pawai, pertunjukan, dan pertukaran budaya. Gamelan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang ke-12 yang telah tercantum dalam daftar WBTB UNESCO setelah wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik, angklung, tari saman, noken, 3 genre tari tradisional di Bali, seni pembuatan kapal finisi, tradisi pencaksilat, dan juga pantun. Kapal perang TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar, KAL Sulupari, mengangkut dan membawa bantuan logistik dari pemerintah daerah Kepulauan Selayar untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di dermaga Pelabuhan Benteng Selayar. Kapal perang Lantamal 6 jenis patroli cepat PC 36 meter yang bisa beroperasi di laut tersebut membawa bantuan logistik berupa bahan pokok dan kebutuhan darurat ke pulau terluar Selayar yang belum menerima bantuan logistik akibat bencana gempa. Komandan KAL Sulupari mengatakan pihaknya membantu pemerintah setempat untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat di pulau-pulau Selayar yang terdampak gempa dan sulit dijangkau. Gempa yang terjadi di 113 km barat Laut Flores Timur, NTT di kedalaman 12 km bawah laut ini berdampak kerusakan rumah warga di beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, di antaranya Kalawotoa, Pulau Madu, Pulau Bonerate, dan Kecamatan Pasiranmu.